Ya, kemudian physical distancing. Saya kira itu yang penting buat pencegahan individu. Sedangkan untuk pencegahan komunitas, yang pertama itu social distancing, jadi tidak boleh berkerumun. Kemudian karantina rumah, kemudian karantina wilayah atau PSBB. Ya, saya kira itu yang bisa kita lakukan. Sekitar 100 pick 4 box, harganya masih lumayan murah, dan itu kami sudah distribusikan juga ke rumah sakit sejumlah 25 buah, kemudian termasuk ke ID Buton 25 buah, dan sisanya ke puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah Kota Bau-Bau. Alhamdulillah, penyaluran bantuan-bantuan itu kami juga difasilitasi sama pemerintah daerah, utamanya Bapak Sekda, Dr. Roni Muhtar pada saat itu, sehingga kami bisa membagikan secukupnya. Dan pada saat itu niat kami sebenarnya sederhana. Wabarakatuh, sahabat YouTuber dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi dengan saya di sini, Foril Marpap, yang menemani Anda semua di segmen kesayangan Anda, segmen Koja-Koja. Nah, kali ini saya berada di Lawananto, Benteng Keraton Buton, bersama dengan kanda-kanda saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita di sini Koja-Koja sekaligus penyerahan bantuan APD dari IKA Unhas Kepton kepada ID Buton, Buseo, sama Buteng. Jadi saya persilakan dulu untuk memberikan bantuan secara simbolik ya. Iya. Ya, jadi disampaikan dulu pesan-pesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya sebagai koordinator APD IKA Unhas Kepulauan Buton bisa menyerahkan secara langsung bantuan APD berupa baju hazmat sejumlah 25 buah, kemudian jas hujan sejumlah 120 buah, dan face shield sejumlah 25 buah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami sangat berbahagia bisa didokumentasikan seperti ini. Ucapan terima kasih yang utama kepada saudara Foril Marpap yang sudah secara tulus, ikhlas memfasilitasi kegiatan ini, dan tim memfasilitasi ini. Saya kira demikian. Kemudian sebagai ketua ID Buton yang mencakup wilayah Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan, saya merasa sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Alumni Unhas wilayah Kepton yang telah memberikan bantuan alat pelindung diri kepada teman-teman sejawat ID Buton. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sejawat semua dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kepulauan Buton. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada IKA Unhas. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Kalau sudah bertemu begini, sayang sekali kalau kita tidak koja-koja. Ya, jadi saya inginkan, saya sayang sama Bau-Bau. Saya yakin kita semua sayang sama kota Bau-Bau. Di masa-masa pandemi seperti ini, pencegahan mandiri kita sebagai masyarakat, itu tentunya kita harus sadari itu, bahwa kita harus berusaha mencegah ini. Jangan sampai kita kena begitu. Sebelum kita jelaskan seperti apa langkah-langkah pencegahan mandiri dari diri kita sendiri, pandemi itu apa sih, Dok? Terima kasih. Jadi mungkin ada beberapa istilah yang sering kita dengar, yaitu soal wabah, epidemi, dan pandemi. Istilah-istilah itu memang istilah epidemiologis. Itu sebenarnya menunjukkan tingkat skala dan eskalasi. Jadi kalau misalkan wabah itu terjadi peningkatan jumlah penyakit yang jelas terlihat, yang melebihi dalam batas normal yang diantisipasi,
Tapi itu kan walaupun jumlahnya dalam skala kecil. Nah, kemudian kalau epidemi itu dia meluas lebih besar ke beberapa wilayah. Sedangkan kalau pandemi itu mencakup bisa beberapa negara atau beberapa wilayah di dunia dan sudah mengglobal. Nah, cuma kadang-kadang walaupun beberapa negara itu sudah terjangkit, nah kadang-kadang belum juga dikategorikan sebagai pandemi kalau belum ada penularan lokal di beberapa negara tersebut. Jadi kalau misalnya ada turis dari Indonesia pergi ke Cina, kemudian turis itu pulang membawa wabah, membawa penyakit ke Indonesia, nah itu kadang-kadang belum disebut pandemi walaupun di Indonesia sudah ada yang terjangkit positif, kecuali kalau di Indonesia dan beberapa negara itu memang ada penularan lokal. Nah, tentu saja untuk menghadapi ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar terhindar dari wabah. Untuk individu, pencegahan individu seperti yang sudah sering kita dengar dan disarankan oleh pemerintah. Yang paling sering itu adalah pertama etika batuk. Ya, harus pakai masker atau pada saat bersin atau batuk menutup dengan bagian dalam tangan begini. Ya. Kemudian paling penting adalah diam di dalam rumah. Mengurangi bepergian. Kemudian sering cuci tangan. Jangan coba-coba menyentuh muka, apalagi hidung, mata dengan mulut sebelum cuci tangan. Ya, kemudian physical distancing. Saya kira itu yang penting buat pencegahan individu. Sedangkan untuk pencegahan komunitas, yang pertama itu social distancing, jadi tidak boleh berkerumun. Kemudian karantina rumah, kemudian karantina wilayah atau PSBB. Ya, saya kira itu yang bisa kita lakukan. Iya, sekarang kita sudah lakukan itu, Dok. Artinya sedikit banyaknya masyarakat kita di bau-bau sudah mulai memahami jalan pakai masker, kemudian tetap jaga jarak 1 meter dan lain sebagainya, dan itu sudah mulai teredukasi masyarakat kita, dan harapannya saya masyarakat kita tetap paham, tetap mengerti dengan kondisi ini, dan semoga ini cepat berakhir lah ini. Kemudian berikutnya IKA Unhas Kepton. Kalau tidak salah, saya tidak salah ingat dulu, yang pertama open donasi itu IKA Unhas Kepton, dan saya juga sempat bagi itu stikernya. Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan itu, silakan. Sebenarnya kegiatan donasi ini awalnya kami di grup IKA Unhas Kepton mengidekan, ada salah satu teman yang mengidekan bagaimana kalau kita lakukan donasi yang dimana kita bisa mengumpulkan sebagian dari rezeki kita. Alhamdulillah, setelah kami lakukan pengumpulan, terkumpul sekitar 15-16 jutaan. Dan langkah awal kami itu kami lakukan di bau-bau. Nah, pada saat itu harga masker N95 masih cukup murah. Jadi kami bisa membeli sekitar 100 pick 4 box. Harganya masih lumayan murah. Dan itu kami sudah distribusikan juga ke rumah sakit sejumlah 25 buah. Kemudian termasuk ke ID Buton 25 buah. Dan sisanya ke puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah Kota Bau-Bau. Alhamdulillah, penyaluran bantuan-bantuan itu kami juga difasilitasi sama pemerintah daerah, utamanya Bapak Sekda, Dr. Roni Muhtar pada saat itu, sehingga kami bisa membagikan secukupnya. Dan pada saat itu niat kami sebenarnya sederhana, ingin memberikan support kepada tenaga kesehatan, agar mereka bekerja dengan baik dan benar sesuai yang kita harapkan. Saya kira itu saja sementara. Iya, jadi sangat mulia sebenarnya. Jadi kita mampu memberikan bantuan sekecil apapun sebenarnya. Entah itu sembako, entah itu apapun itu, yang penting niat tulus kita, saya yakin itu bisa memudahkan, meringankan kebutuhan masyarakat kita yang ada di Kepulauan Buton ini. Kemudian yang penting juga bahwa, Dok, ada istilah-istilah yang sering kita dengar, OTG, PDP, confirm COVID, dan lain sebagainya. Itu bisa dijelaskan biar kita paham semua. Silakan, Dok.
Jadi memang ada beberapa istilah-istilah yang sering kita dengar saat wabah ini. Yang pertama dulu itu mungkin PP, pelaku perjalanan. Jadi pelaku perjalanan ini bisa dua. Bisa orang yang datang dari daerah yang terjangkit, artinya daerah situ sudah ada yang konfirmasi positif COVID-19, atau pelaku perjalanan dari daerah yang sudah transmisi lokal. Nah, perlakuannya tentu saja beda juga. Yang pelaku perjalanan dari zona merah yang belum transmisi lokal, nah itu kita lakukan self monitoring. Jadi selama 14 hari. Sedangkan pada pelaku perjalanan yang dari daerah yang transmisi lokal, kita lakukan karantina selama 14 hari. Jadi tidak boleh keluar rumah. Jadi dia hanya dalam kamar saja. Itu pun kalau memang terpaksa dia keluar kamar, dia harus tak menjaga jarak dengan anggota keluarga situ, minimal 1 meter. Kemudian harus pakai masker. Nah, kemudian yang kedua itu OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Jadi sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai gejala, tetapi dia kontak erat dengan pasien yang sudah confirm COVID-19. Nah, yang disebut kontak erat itu juga misalnya dia pernah bisa pertama petugas kesehatan yang tidak pakai APD pada saat memeriksa pasien. Nah, kemudian yang kedua orang yang satu ruangan dengan yang confirm, bisa ruang kelas, ruangan di pesta, atau satu rumah. Kemudian orang yang bepergian bersamaan dengan alat transportasi apapun dengan jarak kurang lebih 1 meter. Nah, itu yang termasuk kontak erat. Kemudian yang ketiga itu ODP, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan itu adalah orang yang mempunyai gejala demam atau riwayat demam atau punya gejala-gejala saluran pernapasan seperti batuk, pilek, atau sakit tenggorokan. Dan dalam 14 hari terakhir ini, dia mempunyai riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit. Kemudian kalau PDP atau pasien dalam pengawasan, dia itu adalah orang yang mempunyai gejala demam atau riwayat demam dan, jadi kalau ODP tadi atau, artinya salah satunya, kalau PDP ini dan mempunyai gejala saluran pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, ataupun sesak napas. Jadi intinya kalau PDP ini orang mempunyai gejala ISPA. Nah, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Perlakuannya kalau ringan, bisa isolasi mandiri di rumah. Kalau sedang, gejalanya sedang, itu bisa masuk di rumah sakit darurat. Kemudian kalau yang berat di rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, itu kalau. Kemudian yang terakhir yang confirm COVID-19, nah, itu adalah orang yang memang sudah positif dari hasil pemeriksaan diagnostik dan swab berdasarkan PCR. Ya, itu disebut confirm COVID-19. Oh, jelas sekali nih, Dok. Jadi saya sangat berterima kasih untuk hari ini karena informasi yang saya dengar sudah sangat luar biasa. Kemudian kembali ke IKA Unhas tadi, apakah masih ada kegiatan yang lain setelah pembagian APD alat kesehatan? Apakah masih ada kegiatan yang lain untuk donasi di IKA Unhas Ceptot? Untuk donasi ini sebenarnya kalau untuk wilayah Bau-Bau pembagian APD saya kira untuk sementara sudah mulai banyak tersebar dari yang lain, dari paguyuban atau organisasi yang lain. Jadi untuk sekarang APD itu kami arahkan ke wilayah Buton yang lainnya seperti Buton, Busel, dan Buteng lewat Ketua ID Buton. Untuk kegiatan di Bau-Bau ini fokusnya kita insya Allah karena masih ada dana sekitar ya kurang lebih 3 atau 4 jutaan, itu kita akan belanjakan atau dalam bentuk sembako. Insya Allah kalau bukan Senin, Selasa atau dalam minggu inilah kami akan berikan walaupun sedikit, tapi kami upayakan tepat sasaran untuk masyarakat atau tenaga kesehatan yang membutuhkan atau yang lagi isolasi mandiri di rumah. Ya.
Ya, jadi ini Mi yang namanya kebersamaan. Sudah ini Mi yang namanya saling memberi manfaat kalau menurut saya. Saling memberi manfaat. Nah, satu poin yang sangat saya menyentuh hatiku bahwa masyarakat kita peduli semua. Masyarakat sudah mulai berdatangan, berusaha memberi donasi, pemerintah juga memberi mensupport, dan ini sangat luar biasa. Harapannya saya cepat selesai nih virus supaya kita bisa beraktivitas dengan baik. Oke, saya pikir mungkin koja-koja kita saya akhiri dulu. Biasanya kalau sebelum kita akhiri koja-koja ada closing statement dari Ika Unhas dulu. Oh ini Pak Dr. Kayu. Closing statement. Oh yes. Menyambung tadi yang disampaikan Ika Unhas bahwa mereka juga akan memberikan sumbangan dalam bentuk sembakau. Memang untuk menghadapi wabah ini ada dua hal yang mesti kita perhatikan yang menjadi tujuan utama dalam mengatasi wabah ini. Yang pertama itu kita mengatasi wabah ini sendiri. Nah, kemudian yang kedua meminimalisir dampak dari wabah ini ataupun akibat perlakuan yang kita berikan terhadap wabah ini, harus diminimalisir dampaknya. Dan itu memang ada beberapa strategi yang mesti kita lakukan. Jadi untuk mencapai dua tujuan itu ada beberapa strategi yang mesti dilakukan terutama oleh pemerintah daerah. Yang pertama itu pencegahan penyebaran virus. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, diantaranya bagaimana membuat protokol-protokol kesehatan, kemudian mensosialisasikannya, termasuk bagaimana mensosialisasikan pencegahan secara individu maupun komunitas. Kemudian yang terpenting adalah di pencegahan penyebaran virus ini adalah deteksi. Jadi perluas penelusuran surveillance, kemudian lakukan pencatatan, kemudian lakukan pemantauan, kemudian isolasi dan karantina, kemudian screening dan swab untuk diagnostiknya. Itu yang paling penting, karena untuk tahu musuhnya kita itu harus kita deteksi. Pertama itu kan kalau kita mau perang, kita harus identifikasi dulu musuh. Jadi kita harus bisa identifikasi itu yang terkena virus. Nah, kemudian yang kedua, strategi yang kedua, meningkatkan kapasitas layanan rumah sakit. Jadi jumlah tenaga medis harus ditingkatkan, kemudian penambahan ruangan isolasi yang standar, kemudian penunjang lain seperti laboratorium, ambulans, termasuk pemakaman dan telemedicine, karena banyak orang yang terutama tenaga medis sekarang yang terpapar dan meninggal, sehingga telemedicine itu penting supaya mengurangi terjangkitnya tenaga medis. Kemudian yang ketiga, peningkatan kapasitas industri alat medis dan APD. Nah, kalau kita di Buton ini kan memang tidak ada mungkin industri alat medis dan APD, tapi yang setidaknya dilakukan oleh pemerintah adalah mengidentifikasi pusat-pusat industri dan distribusinya supaya kita bisa dapatkan alat pelindung diri dan juga alat penunjang rumah sakit dalam jumlah yang cukup dan harga yang bersaing, dan terutama bukan yang palsu, karena sekarang kan misalnya APD banyak yang palsu juga. Ya, tapi kita juga bisa memanfaatkan UKM-UKM untuk memproduksi misalnya gaun. Itu kita bisa lakukan di sini, karena gaun itu kan kita bisa bikin dari kain katun. Nah, kita bisa berdayakan penjahit-penjahit. Kemudian masker kain. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah ketahanan pangan. Ya, karena wabah seperti ini itu yang terpenting dulu bagi orang itu bagaimana bisa makan. Jadi pemerintah harus bisa menjamin pasokan makanan tersedia dalam jumlahnya dan terjangkau. Jadi harus menjamin produksi dan distribusinya. Ya, kemudian yang terakhir mungkin itu jaringan pengaman sosial buat masyarakat, terutama masyarakat yang rentan, yang kelas menengah ke bawah. Jadi itu tadi menyambung dari pernyataan dari Ika Unhas, pembagian sembako itu penting. Nah, kalaupun tidak bisa gratis, setidaknya yang murah atau terjangkau. Kemudian mungkin kalau pemerintah daerah kan punya BUMD PAM. Ya, sekali-sekali kasih gratis lah pembayaran PAM misalnya selama wabah ini. Ya, kemudian perluas jaminan kesehatan nasional. Nah, kemudian PHK juga, kalau sebentar ini sudah ada PHK apalagi kepanjangannya itu yang keluarga apa itu namanya?
Keluarga Harapan, PKH, bukan PKH. PKH. Nah, itu yang mesti dilakukan juga oleh pemerintah sebagai implikasi dari wabah ini. Kemudian mungkin insentif buat UKM juga. Iya. Lansia juga. Ya, lansia juga. Kemudian mungkin dipikirkan juga bantuan buat yang meninggal, keluarga yang meninggal. Karena dengan wabah ini kan tentu saja banyak nanti itu janda, kemudian anak-anak yang yatim, sedangkan ayahnya mereka kan mungkin meninggal. Jadi mesti diberikan juga bantuan-bantuan kepada mereka. Ya, itu saja dulu. Wow, sangat menggugah sisi kemanusiaan kita. Karena memang kita sekarang kita hadapi itu. Kita hadapi harus, aduh, saya sering-sering sapu-sapu dadaku itu kalau misalnya ingat-ingat ini, aduh ya Allah Rabbi, banyak-banyak kita beristighfar ini kayaknya. Kapan ini berakhir, Bapak? Itu juga, aduh. Sementara netizen juga bilang katanya, sudah mau dekat-dekatin tapi Lipo. Kita lagi berjuang sekarang. Kemudian closing statement dari Kak Unas, silakan. Oke, closing statement dari saya. Intinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman anggota Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kepulauan Buton yang sudah memberikan donasinya, dan alhamdulillah kita bisa realisasikan hari ini. Kemudian sedikit pesan dari saya secara pribadi, kebetulan saya juga tenaga kesehatan. Untuk saat ini harapan saya kepada seluruh masyarakat agar ketika melakukan atau datang berobat di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya untuk memberikan informasi yang benar, utamanya mengenai riwayat perjalanan dari luar daerah, baik bagi dirinya ataupun anggota keluarga lainnya. Karena tenaga kesehatan adalah benteng terakhir. Bisa kita bayangkan kalau tenaga kesehatan ada yang positif, resikonya kan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya bisa lumpuh dan masyarakat sendiri yang akan mengalami kerugian pada akhirnya. Saya kira demikian, dan yang terakhir juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara kami YouTuber Foril Marpap yang sudah memfasilitasi kami untuk memberikan atau mengadakan kegiatan koja-koja hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Baik, sahabat YouTuber semua, kita akhiri dulu koja-koja kita karena sekitar 20 menit kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan tetap saksikan koja-koja hanya di Foril Marpap Channel. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya karena informasinya koja-koja semua berkualitas. Terima kasih Kanda. Terima kasih. Bersama melawan Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.